Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Natal telah tiba dan ICA membutuhkan banyak volunteers untuk ICA Christmas Production tahun ini. Bila Anda tertarik untuk ambil bagian di Natal kali ini, scan QR Code berikut, pilih Christmas di pilihan yang ada, lalu pilih bidang di mana Anda ingin terlibat. Mari bersama gunakan apa yang Tuhan titipkan pada kita untuk merayakan kelahiran Yesus di Natal tahun ini. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang di Ibadah ICA Online. Nama saya Leighton, saya dari staf pastoral ICA dan saya sangat senang bisa sharing firman Tuhan pagi ini. Kita sedang berada di seri Maliaki Sang Utusan dan hari ini kita masuk ke episode 2 di mana kita akan lihat pasal 2. Tetapi sebelum itu ada pengumuman sedikit. Bagi saudara yang mungkin belum tahu, ICA tahun depan akan merintis gereja baru di Kota Malang, namanya Waypoint Community Church. Ini sebuah hal yang sangat exciting untuk semua ICA dan mari kita lihat update sebentar. So Nikki, tell me about the things your boss has you doing. I quit. So Pastor John's been coming up with some creative ways for us to save money here at ICA. Hopefully he'll let us turn the ACs on again when this is all over. Scanning page by Just page. save money. We scan it. Tell them how much it was going to cost for one book. 500,000. I feel like 500,000 is worth my time. That's not worth my money. Hey, good day everybody. My name is Pastor Leighton. Today I had Vegemite for breakfast. Oh, Hey, Fish, you wanted to see me? Leighton! Are you busy? No man, I just had a meeting, but I'm done now. Yeah. Come on in. Okay. How are you doing, bro? Great, How you doing? great. Good day to you, man. Good to see you. Yeah, I've been meaning to talk to you. Yeah, hey, what's all this stuff, man? Exactly what I want to talk to you about. I know that you've been trying to plant a church at Malang and you know how costly those things are. You know, as a part of my generosity, I've been going around the church and collecting stuff that I did not use and I did not need. And I want to donate it all to you. No way. Are you serious? I mean, Yes way. there's some great stuff here. There's I know, hard exactly. casing, We get amplifier, amplifiers, TV, monitors, air aircon. conditioning. We got almost brand new TV? Yeah, No, I know. You've been wanting this. dude. That's where Pastor you Roy? went. Do I get him for free too? Well, no, you can borrow him, but we need him back. Okay. Yeah, He's so And generous. here's the kicker. Thank you. I know you've been eyeing this stuff for the longest time, and now I'm giving it to you. Yeah. ICA. Pastor Fish, you couldn't have an ICA mug. Hey man, I know you've been wanting this. I know how you've been trying to But- get this for yourself, right? But Pastor Fish, it says ICA on it. Hey, it will scratch off. You can put the waypoint later. Pastor Fish, are you sure that you can just give all this stuff to Waypoint? Yes, Leighton. For you, this are the sacrifice I'm willing to make, man. Where's my stuff? Where's my monitor? And my chair? And the TV? And the ace?
fish. Kita menggalang dana sebesar 1,25 miliar rupiah untuk merintis Waypoint Community Church di Malang. Sejauh ini, 98 orang telah berkomitmen untuk mendoakan perintisan gereja ini. Minggu lalu, kita telah berhasil mengumpulkan 402 juta rupiah. Dalam seminggu ini, kita berhasil menambahkan 261 juta rupiah lagi, sehingga totalnya menjadi 663 juta rupiah. Dengan demikian, tersisa 587 juta rupiah lagi untuk mencapai puncak. Kita sudah setengah jalan. Mari kita terus bekerja supaya kita sampai di puncak bersama. Luar biasa. Kalau ada saudara yang merasa terbeban untuk memberikan persembahan, ini bisa melalui QR code yang ada di layar atau juga bisa lewat websitenya ICA. Jadi terima kasih untuk semua doa Anda dan untuk persembahan juga supaya sebagai satu gereja, sebagai ICA, kami bersama-sama kita bisa merintis gereja ini. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Dan sebelum saya mulai, nama Maliaki punya arti sang utusan. Dan mungkin dalam bahasa Inggris ya tidak terlalu jelas, tetapi dalam bahasa Indonesia kita bisa lihat ada mirip dengan kata malaikat, sang utusan. Jadi kenapa kita sekarang masuk ke siri buku Maliaki? Mungkin kalau ada dari saudara yang mungkin belum terlalu familiar baca firman Tuhan, Maliaki adalah buku terakhir dalam perjanjian lama. Jadi secara kronologis, Maliaki adalah titik terakhir dalam penantian orang Yahudi yang tercatat dalam firman Tuhan sebelum kedatangan perjanjian baru dengan kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka masa refleksi dan penantian ini sebenarnya tepat sekali saudara untuk menjadi fokus renungan kita saat menuju musim Natal. Supaya kita dapat memahami dengan lebih dalam kebutuhan kita semua untuk sebuah juru selamat yang ilahi, yang menggenapi setiap perjanjian yang tidak bisa kita sendiri penuhi. Jadi di dalam buku Maliaki ini kita lihat sebuah dialog retorik antara Tuhan dan orang Israel, di mana Tuhan menyampaikan sebuah pesan melalui Maliaki bahwa Israel harus kembali ke jalan yang benar. Seperti yang dinyatakan dalam covenant-covenant masa lalu yang sudah dibahas minggu yang lalu. Jadi hari ini kita berada di pasal 2, tapi sebelum saya baca langsung, saya ingin kembali sebentar ke sebuah ayat dari pasal 1, yaitu ayat 2, karena ayat ini menjadi dasar atau pesan utama dalam buku Maliaki. Kita baca ayat 2, pasal 1. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Aku sudah mengasihi kamu. Kita lihat bahwa tujuan Tuhan dalam setiap perkara yang Dia bawa dalam buku ini dan setiap kesulitan yang diberikan yang kita baca di buku ini adalah supaya Israel bisa kembali ke kasih Tuhan yang sudah ada dari awal bagi setiap orang yang berada di dalam covenant Allah. Kita akan baca bersama-sama dari pasal 2. Ini mungkin sedikit panjang ya saudara, tapi semoga bisa sabar karena kita harus baca firman. Ini menjadi kewajiban dalam iman kita. Jadi kita akan baca seluruh pasalnya, 17 ayat. Mari kita mulai. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan dia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan.
Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun dia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena dia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Sebab aku membenci penceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah dia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Nah, ini teks yang cukup panjang dan mungkin kalau baru pertama kali dibaca susah dipahami. Saya tahu bahwa saat kita baca dari kitab nabi-nabi kecil seperti ini, mungkin ada yang merasa kurang ngerti apa artinya. Tetapi saya percaya bahwa seluruh firman Tuhan dapat dipahami. Jadi mari kita lihat bersama-sama apa artinya teks ini. Nah, mungkin saudara sudah lihat bahwa di pasal ini kita lihat ada 3 bagian. Yaitu bagian pertama dari ayat 1 sampai 9 yang ada peringatan bagi para imam. Setelah itu bagian kedua dari ayat 10 sampai 16 ada peringatan untuk menggenapi covenant pernikahan. Dan terakhir dalam bagian ketiga ini hanya ayat 17 saja ada peringatan untuk menegakkan keadilan. Jadi 3 pesan ini ternyata nyambung dengan tema kita tahun ini, yaitu inwards, outwards, dan upwards. Jadi kalau kita lihat bagian pertama, perilaku para imam dalam menepati covenant Lewi antara Tuhan dan umatnya, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan upwards. Tapi kalau kita lihat bagian 2, perilaku suami istri dalam menjaga covenant pernikahan yang juga menjadi peringatan bagi orang Israel bahwa mereka harus setia dalam covenant antara satu sama lain. Ini berkaitan dengan hubungan kita inwards atau hubungan kita antar orang di dalam komunitas. Dan untuk bagian 3, perilaku umat Israel dalam menyebarkan berkat dari covenant, kita lihat bahwa mereka tidak setia dalam hal ini. Dan mereka mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan panggilan kita untuk mempunyai iman yang outwards, yang punya aspek outwards. Jadi dari segi covenant, kita lihat dalam pasal ini, berkat perjanjian covenant selalu punya aspek inwards, upwards, and outwards. Bangsa Israel tidak diberikan covenant hanya untuk dinikmati saja, tetapi dengan tujuan untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Dan kita lihat di Maleakhi, orang Israel meskipun mereka pada waktu ini sudah bebas dari penjajahan orang Persia,
mereka tetap melanggar covenant. Karena mereka hanya mau menjaga kepentingan mereka sendiri. Mereka jadi lupa bahwa Allah menggunakan perjanjian covenant untuk melaksanakan kehendaknya. Dan memang berkat itu menjadi sebagian dari covenant Allah dengan Israel, tetapi bukan tujuan satu-satunya. Berkat itu penting dalam covenant memang, tetapi selalu ditemani dengan hukum dan kasih. Jadi kita kembali ke pasal 2 ayat 1 dan baca, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Sebenarnya ini maksudnya siapa ya? Para imam. Maliaki di sini bicara kepada orang Lewi, suku Israel yang terpilih untuk mendengarkan dan menyampaikan firman Tuhan kepada Israel. Dan mungkin saudara merasa lega di sini karena memang ada perkara yang agak berat sampai ada kotoran yang dilempar ke muka orang Lewi di sini. Mungkin saudara merasa lega karena di zaman ini kan hanya para pastor yang kena hukuman ya. Kan ini tentang para imam. Dan memang yang difirmankan di sini berat bagi setiap pastor. Kami sebagai pastor harus menganggap dengan serius setiap kata di sini dan menyadari hormat yang diberikan untuk mengajari firman Tuhan dengan benar. Dan ini mulai dengan integritas dalam kehidupan kami sendiri. Karena saya memang tidak mau berkat saya menjadi kutuk seperti yang difirmankan di pasal ini. Tetapi peringatan Maliaki bagi para imam di sini sebenarnya punya aplikasi bagi kita semua. Karena setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat berada di dalam hubungan covenant dengan Tuhan. Dan di covenant ini kita semua menjadi orang yang terpilih, kita menjadi bangsa yang kudus, yang terpilih untuk menerima berkat covenant dan juga dikuduskan dan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Setiap orang Kristen adalah imamat yang rajani. Kita baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Ini sebuah janji yang luar biasa bagi kami di sini. Tapi apa implikasinya ya? Salah satu implikasi adalah begini, bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri lagi. Bagi kita yang berada di dalam Yesus Kristus, hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Maka kita harus siap untuk lepaskan semua keinginan buruk yang tidak seimbang dengan jalan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi kalau hidup kita bukan milik kita sendiri, maka cara kita hidup menjadi faktor besar yang menentukan apakah kita siap untuk menjadi penerima berkat covenant atau tidak. Cara kita hidup itu penting. Dan ini salah satu poin utama Maliaki dalam pasal ini. Karena orang Israel pada waktu ini mengingkari janji covenant. Maka Tuhan karena Dia selalu bergerak dari posisi kasih dan dari posisi kekudusan harus menegur orang Israel. Tetapi yang menarik di sini adalah kalau kami gereja juga menjadi imam dalam Tuhan Yesus, maka teguran yang kita baca di pasal ini juga punya aplikasi bagi kita di sini juga. Kita ikut ditegur. Kita baca dari pasal 2 ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Nah, ini konsep yang cukup seram ya, bahwa hal-hal di hidup kita yang seharusnya menjadi berkat bisa menjadi kutuk. Dan perkara ini lanjut di ayat 3. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Tidak ada yang lebih jorok dan lebih menghinakan dari hal ini. Tetapi ini bukan hanya sebuah hinaan. Karena pada zaman bait Allah,
memang ada sistem pembuangan kotoran dan sistem pembuangan bangkai di mana semua kotoran dan semua bangkai dibakar supaya tidak ada tanda kotoran atau bangkai lagi di depan bait Allah. Jadi hukuman yang diberikan Tuhan di sini sebenarnya bukan hanya penghinaan sementara, tetapi sebuah hukuman yang sangat konklusif, yang sangat final, di mana imam sendiri akan menjadi bagian dari sistem pembuangan sampah bait Allah yang seharusnya mereka pimpin. Ini perkara yang sangat berat. Maka kita semua harus tanyakan, dengan cara apa orang Lewi seharusnya menjadi berkat? Bagaimana bisa mereka menjadi setia dalam menepati perjanjian covenant dengan Allah? Kita lihat di Maliaki pasal 2 ayat 5. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Jadi kita lihat di sini bahwa peran imam, dan ini juga peran kita sebagai anak Allah. Peran imam adalah membawa kehidupan dan damai sejahtera. Jadi bagaimana bisa para imam membawa kehidupan dan damai sejahtera? Kita lihat jawabannya langsung di teks, di ayat-ayat berikutnya. Dari ayat 6, pengajaran yang benar adalah dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, dia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir orang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Orang Israel melalui damai sejahtera dan kejujuran dalam pola hidup mereka terpilih untuk mengarahkan kembali orang sesat dari kesalahan mereka. Supaya orang yang hilang ini bisa menerima berkat Tuhan sendiri. Jadi kita sebagai imam yang rajani, kita tidak boleh meremehkan tanggung jawab kita sebagai imam. Untuk berfirman kata-kata yang membawa kehidupan dan membawa persembahan yang kudus. Karena orang imam sebenarnya dalam covenant Lewi diberikan kewenangan untuk memberkati orang lain. Seperti yang kita baca di Bilangan pasal 2 ayat 20 sampai 27. Mari kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kita lihat di sini para imam menjadi bagian dalam pemberian berkat kepada bangsa-bangsa melalui orang Israel, melalui orang yang terpilih Allah. Tapi sebentar lagi di teks Malaki pasal 2, kita lihat ada perkara yang seram lagi di ayat 9. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang buluh dalam pengajaranmu. Kita bisa belajar dari ayat ini, jangan memandang buluh dalam mentaati firman Tuhan. Karena kadang-kadang kita suka menjadi selektif dalam ambil ayat-ayat dari firman Tuhan yang dapat mendukung posisi kita atau mendukung kepentingan kita sendiri. Kita ambil ayat-ayat yang kita suka aja dan yang lain dicuekin. Yang lain gak usah dipikirin. Tetapi kita lihat di ayat ini itu sebenarnya dosa besar para imam pada zaman Maliaki. Mereka menjadi selektif dan mulai mengutamakan pengajaran yang bawa untung bagi mereka. Tetapi mereka mengesampingkan pengajaran yang punya konsekuensi atau yang punya tanggung jawab atau harga yang besar. Saya nggak tahu, barangkali mereka takut konfrontasi sama jemaat. Maka mereka mulai mengencerkan kata-kata firman Tuhan. Mereka tidak mau bikin repot. Karena ngapain repot kalau bisa pilih opsi yang lebih gampang. Tetapi cara berpikir ini sangat berbahaya bagi kita sebagai anak-anak Allah. Karena meskipun perjanjian covenant Allah itu penuh kasih dan penuh berkat,
kita harus tahu juga bahwa berkat itu tidak gratis. Perjanjian covenant selalu terdiri dari hukum dan kasih. Dan di gereja kita bisa mengutamakan satu dari dua hal ini, hukum dan kasih. Mungkin saudara pernah dengar istilah paradoks hyper grace dan legalism. Dan ini sebenarnya bukan paradoks karena Tuhan sudah dengan jelas memberikan gereja jalan benar untuk yang harus diambil. Tapi memang di dalam Tuhan kita punya kasih yang tanpa syarat. Tetapi berkat covenant dikhususkan untuk mereka yang tetap setia dalam membawa hormat akan Tuhan. Jadi di dalam covenant kita menjadi penerima kasih yang unconditional tanpa syarat, tetapi tetap ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan setia dan dengan baik. Mari kita turn to aspect covenant inwards. Peringatan bagi suami istri, kita mulai dari ayat 10, ini menjadi bagian inwards, bagian antara jemaat. Jadi perikop ini tidak hanya berkaitan dengan pernikahan sebenarnya. Kita lihat di ayat 11, perkara yang dibawa Maliaki itu berkaitan dengan persembahan berhala. Karena Israel dalam pernikahan dengan perempuan asing sudah menajiskan diri dan sudah mulai campur persembahan mereka kepada Allah dengan persembahan bagi berhala. Saya mau jelas ya saudara, teks ini tidak berarti di dunia zaman sekarang tidak boleh nikah dengan orang asing. Saya sendiri, istri saya orang Indonesia dan dia sangat mengasihi Tuhan dan kami masuk ke dalam covenant pernikahan dan itu selalu ada Tuhan di atas semuanya. Tetapi sebagai anak Allah, kita tidak boleh bersatu dengan berhala. Jadi fokusnya bukan sekarang terhadap suku etnis, tetapi apa yang ada di hatinya. Jadi kenapa Maliaki di sini memilih untuk fokus pada pernikahan? Karena kesetiaan dalam pernikahan bisa menjadi tanda kekudusan kita. Maliaki menjelaskan bahwa kita harus tetap setia dalam keluarga, baik dengan istri maupun dengan anak. Tetapi dalam masyarakat sekarang, kalau kita bahas soal pernikahan, memang menjadi semakin umum ya untuk fall out of love. Di mana cinta kita menjadi dingin. Tetapi Maliaki menekankan dalam teks ini bahwa ini bukan cara pandang yang benar. Karena pernikahan itu lebih dari penyatuan dua orang yang saling mengasihi dan saling suka. Pernikahan itu adalah sebuah covenant yang pakai hukum dan kasih. Maka kita lihat di perikop ini bahwa penceraian yang adalah pelanggaran covenant yang sangat serius, penceraian adalah hal yang Tuhan benci. Karena Tuhan ingin menggunakan hubungan covenant kita untuk membangun kesetiaan dalam hati kita dan bukan sebaliknya. Jadi bagi Anda yang mendengar mungkin bisa bertanya diri Anda sendiri, apakah saya orang yang setia dalam hubungan covenant saya? Kalau saudara sudah nikah, dalam pernikahan saya, apa yang diungkapkan tentang kekudusan saya? Ini pertanyaan yang sangat confronting ya. Tapi saat kita menjadi tidak setia dalam hubungan kita antar orang, ini punya dampak besar bagi hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Sampai kita baca di teks ini, persembahan kita bisa menjadi noda di mata Tuhan. Saat saya bicarakan persembahan, saya tidak hanya bahas soal uang, tetapi mungkin persembahan yang diberikan dalam pelayanan dan semua perbuatan kita. Jadi menurut Maliaki, persembahan kita bergantung pada kesetiaan kita dalam melaksanakan perjanjian covenant dalam hubungan kita masing-masing. We have to love God and love people. Kita tidak bisa love God tanpa love orang juga. Kita baca dari ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena dia tidak lagi berpaling kepada persembahan yang tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak sedia, padahal dialah teman sekutumu
dari istri seperjanjianmu. Jadi bagi mereka yang sudah membuat janji pernikahan, jagalah janji ini. Bagi kita yang sudah nikah, jagalah janji ini dan jangan dianggap hal yang ringin pernikahan. Dunia sekarang di zaman Netflix dan YouTube, kita menjadi gampang sekali tergoda dengan citra orang lain, persona orang lain, persona influencer, badan orang lain. Dan ini semua terjadi tanpa sadar. Tetapi jangan biarkan pikiran dan hati Anda ke situ. Karena tanpa sadar kita bisa mulai membuat perbandingan yang tidak adil dengan pasangan kita. Padahal pernikahan itu bukan tentang bagaimana mereka bisa bermanfaat bagi kita, tetapi bagaimana kita bisa melayani pasangan kita. Kita baca di ayat ini barusan bahwa persembahan orang ditolak. Saya mau tanya, bisakah Tuhan menolak persembahan kita sekarang? Sangat bisa, saudara. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan sendiri setia dalam melaksanakan syarat covenant. Saya kasih contoh, saya baca dari Matius 23 ayat 23. Di mana Yesus bicara kepada orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selisih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini menjadi peringatan bagi kita hari ini. Bahwa kita tidak boleh hanya fokus pada apa yang ada di luar. Itu enggak bermaksud kita berhenti juga dengan hal yang eksternal. Itu harus diteruskan hal-hal eksternal itu dalam persembahan kita. Saya punya teman yang menjadi begitu khawatir dengan motivasi hati dia dalam persembahan. Sampai dia mengambil keputusan untuk berhenti total memberi persembahan. Dan menurut saya itu juga sangat salah. Karena setiap kali kita mempersiapkan persembahan kita, kita teringat kata-kata Tuhan ke kita, aku telah mengasihi kamu. Itu harus menjadi fokus dalam setiap tindakan kita, setiap perilaku kita, setiap persembahan kita. Tuhan sudah bilang ke kita semua, aku telah mengasihi kamu. Lalu bagaimana bisa kita hidup? Jawabannya di teks juga kita baca di ayat 15 dan 16 bahwa kita harus jagalah diri. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci penceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Ini keluar lagi kata, jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Kalau ada orang yang mungkin sudah mengalami penceraian, saya tahu bahwa di Indonesia masih ada stigma kuat yang menjadi sulit sekali untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Dan saya tidak ingin mempermalukan atau menjelekkan Anda karena ya kadang-kadang hal seperti ini bisa terjadi di luar kontrol kita sendiri. Dan Tuhan selalu bisa membawa pengampunan. Jadi kami di ICA ingin menjadi support bagi Anda supaya Anda bisa mengalami kehidupan dan damai sejahtera lagi di dalam hidup Anda. Di dalam covenant dengan Tuhan melalui Yesus. Jadi kami dapat perintah ini, kita dapat perintah ini untuk jagalah diri. Bagaimana kita bisa menjaga diri? Kita harus sering merenungkan kondisi hati kita. Merenungkan apa yang keluar dari mulut kita. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Supaya seperti Maliaki berfirman di sini, dalam hubungan kita, kita bisa menjadi orang yang setia, yang penuh belas kasihan dan yang merindukan keadilan. Dan ini membawa kita ke aspek covenant terakhir, yaitu aspek outwards, keluar. Di mana kita akan lihat peringatan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa. Ini diambil dari ayat 17, di mana orang Israel bertanya kepada Maliaki, kepada Tuhan, di manakah Allah yang menghukum?
Orang Israel pada saat ini menjadi capek, mereka diserang terus, mereka dijajah terus, mereka ditentang terus, sampai mereka menjadi berani mempertanyakan Tuhan, mosok Tuhan yang adil. Dan mungkin Anda pernah merasa hal seperti ini. Saat kita berpikir seperti ini, kita mulai kehilangan fokus lagi. Kita jadi lupa bahwa covenant yang Tuhan janjikan bertujuan supaya kita sendiri bisa menjadi berkat dan bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Jadi ketika kita mengerti bahwa covenant kita itu punya aspek hukum dan kasih, kita mulai sadar bahwa kita tidak boleh hanya menjadi konsumer pengalaman gereja, konsumer saja dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita juga diberikan tanggung jawab besar dalam covenant untuk menjangkau dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Jadi ketika kita mulai ingat apa yang Tuhan Yesus sudah memberi bagi kita, bahwa di kayu salib dia sudah memenuhi setiap syarat dari perjanjian Allah yang tidak bisa kita sendiri tepati, maka kita bisa mengembangkan keinginan baru untuk melaksanakan aspek outward dari covenant, tanpa khawatir tentang hak atau kepentingan kita sendiri. Karena kita percaya bahwa dalam covenant itu juga akan kita diberikan kasih. Jadi bagaimana bisa saya membangun gairah baru untuk menjadi setia? Mungkin saudara sudah tidak jalan dekat lagi dengan Tuhan dan ingin kembali dan ingin menjadi orang yang setia dalam covenant yang Tuhan sudah janjikan. Bagaimana bisa kita membangun gairah ini untuk menjadi setia? Mari kita kembali ke ayat 6 dari pasal 2. Kita baca, pengajaran yang benar adalah dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran dia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Nah, ayat ini sebenarnya mengacu pada orang Lewi pada awalnya. Tetapi ini juga dipenuhi dalam Tuhan Yesus, ayat ini. Karena memang hanya Yesus yang penuh dalam sejahtera dan kejujuran. Dan oleh karena persembahan Yesus sendiri, persembahan yang paling kudus, yaitu kehidupannya sendiri, kita bisa berbalik seperti dikatakan dalam ayat ini, berbalik daripada kesalahan. Kita menjadi layak lagi dan dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang setia di dalam covenant yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita harus datang lagi kepada Tuhan Yesus untuk menerima pengampunan dari Dia. Ayat ini menjadi imbauan bagi kita untuk kembali ke Tuhan Yesus. Karena hanya melalui Dia, persembahan kita dapat diterima kembali. Tanpa tumpahnya darah Yesus itu, persembahan kita tidak bisa Tuhan terima. Tetapi hanya melalui darah Tuhan Yesus yang sudah tumpah, kita bisa kembali. Jadi hari ini, saya mau memberikan saudara kesempatan untuk datang kembali ke Tuhan Yesus. Mungkin saudara belum pernah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi Tuhan Yesus sendiri ingin mengundang saudara ke dalam sebuah covenant, hukum dan kasih. Jadi kita baca, saya akan tutup dengan baca dari Ibrani pasal 4 ayat 14 ke 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Ingatlah, kita sendiri menjadi imam, tetapi ini imam besar agung. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
saya ingin tutup dengan doa bagi semua saudara yang mungkin ingin datang kembali ke Tuhan Yesus dan mengalami kehidupan dalam damai sejahtera dalam covenant kita, baik inward, outward, dan upward. Saat saya tutup, terimalah juga berkat ini dari bilangan sudah kami baca tadi. Ini sebuah janji yang para imam diberikan kewenangan atau otoritas untuk sampaikan ke jemaatnya. Jadi kita baca sama-sama sekarang. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk semua yang mendengar firman Tuhan-Mu hari ini, Tuhan. Supaya mereka dalam hati mereka bisa kembali ke takhta kasih karunia. Terima kasih karena kami sudah punya imam besar agung yang sudah mengcover semua kelemahan dan semua dosa kita, Tuhan. Kami, Tuhan. Tuhan, kami ingin kembali menjadi orang setia. Setia dalam aspek inward, setia dalam aspek outward, setia dalam aspek outward, Tuhan. Supaya kami bisa menjadi hamba yang Tuhan bertuju, Tuhan. Kami ingin kembali, jadi kami minta pengampunan untuk segala hal-hal di hidup kami yang mungkin tidak benar, Tuhan. Tolong bangkitlah sebuah kesadaran dalam hidup kami, Tuhan, supaya kami bisa lihat jalan yang benar yang harus kami kasih, yang menjadi possible melalui juru selamat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini, Tuhan, untuk semua yang ada di sini. Berkatilah mereka dalam minggu ke depan ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara dan have a great week. Sampai ketemu minggu depan di ICA. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal telah tiba dan ICA membutuhkan banyak volunteers untuk ICA Christmas Production tahun ini. Bila Anda tertarik untuk ambil bagian di Natal kali ini, scan QR Code berikut, pilih Christmas di pilihan yang ada, lalu pilih bidang di mana Anda ingin terlibat. Mari bersama gunakan apa yang Tuhan titipkan pada kita untuk merayakan kelahiran Yesus di Natal tahun ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya.
ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.